Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai aplikasi termodinamika. Banyak penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada materi kali ini kita hanya akan membahas pada 5 alat ya. Yang pertama yaitu bimetal mekanik. Kemudian yang kedua kita akan membahas pemanas air. Yang ketiganya kita akan membahas barograf. Yang keempat yaitu altimeter. Dan yang kelimanya kita akan membahas mengenai termograf. Jadi hanya 5 alat ini. Baik, kita akan bahas untuk yang pertama yaitu bimetal mekanik. Nah, bimetal ini merupakan susunan dua buah logam yang berbeda koefisien muainya ya. Nah, prinsip kerjanya apabila suhu berubah menjadi tinggi, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih rendah. Dan begitu juga sebaliknya. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini contoh keping bimetal. Di sini ada dua warna, merah dan hijau. Ini menunjukkan warna berbeda, itu artinya koefisien muainya juga berbeda. Nah, ini kondisi awal ya. Misalnya, koefisien muai panjang yang warna merah ini lebih kecil dibandingkan yang warna hijau. Kemudian kita beri perlakuan suhu. Nah, pada saat suhunya tinggi, ternyata ini melengkung ya. Melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Demikian pula sebaliknya, pada saat suhunya rendah, maka melengkungnya ke arah koefisien yang muainya lebih besar. Di sini melengkung ke warna hijau, sementara saat suhu tinggi melengkung ke yang warna merah. Jadi kesimpulannya, saat suhu tinggi melengkungnya ke yang koefisien rendah. Dan saat rendah, melengkung ke yang koefisiennya tinggi. Jadi kebalikan ya. Nah, aplikasi dari bimetal ini banyak diterapkan pada termometer, lampu sen kendaraan, termostat, setrika, dan masih banyak juga perlengkapan atau alat-alat rumah tangga yang lainnya. Kita ambil kasus untuk termometer bimetal. Nah, keping bimetal dapat difungsikan sebagai penunjuk arah ya, untuk menunjukkan arah suhunya. Karena jika keping menerima rangsangan berupa suhu, maka keping akan langsung melengkung karena pemuaian panjang pada logam. Nah, ini contoh dari termometer bimetal. Prinsipnya yaitu pada saat suhunya rendah, nah seperti ini, maka nih, ini jarumnya kan jarum penunjuk ke skala suhu, ini pada posisi rendah. Nah, ini dari kiri ke arah kanan, ini kan angka dari yang kecil ke yang besar. Demikian pula pada saat suhunya tinggi. Nah, di sini kan terjadi perputaran dari pointer, sehingga jarumnya menunjukkan skala ke suhu yang lebih tinggi. Jadi tergantung tingkat kepanasannya ini. Semakin panas, maka ini berputarnya semakin besar, jadi semakin ke kanan. Sehingga perpindahan jarum ini menunjukkan skala ke suhu tersebut. Maka ini prinsip dari termometer bimetal. Kemudian untuk yang keduanya ada pemanas air atau disebut juga solar water heater, karena di sini memanaskannya menggunakan sinar matahari. Tentu saja aplikasinya di sini ya untuk memanaskan air. Nah, komponen utamanya terdiri dari panel kolektor, kemudian tentu saja ada pipanya, dan ada tangki. Ya, 3 komponen utama ini. Untuk prinsip kerjanya, di sini secara konsep termodinamika yaitu konsep dari konveksi energi. Perpindahan panas ya dengan menggunakan perantara jas cair
Artinya di sini panasnya berpindah, kemudian materinya dalam hal ini airnya ikut berpindah juga. Nah, panel kolektor di sini perannya sebagai penangkap sinar matahari, sehingga air dalam panel akan mengalami pemanasan. Selanjutnya, air panas dari panel tersebut akan mengalir melalui pipa menuju tangki. Dan dari tangki, nah nanti air panasnya akan disalurkan ke rumah. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada ilustrasi untuk pemanas airnya. Nah, ya, seperti ini. Ini ada bagian-bagiannya yang disebut tangki, yaitu bagian yang ini. Tempat air dingin awalnya dulu ya, atau air dingin bisa masuk langsung dari luar ini. Kemudian, panel kolektor, yaitu bagian yang ini. Nih, ini ada suatu pipa yang warna biru ini menunjukkan air dingin yang masuk. Nah, air dingin yang masuk ke sini ya. Kemudian nanti akan mengalir ke panel kolektor. Ya, ini air dingin terdorong menuju panel. Karena ada sinar matahari, maka air dalam panel ini nanti akan panas. Nah, air yang panas ini akan mengalir menuju tangki kembali. Dan kalau ada air yang dingin di dalam tangki, ya tentu saja akan terdorong ke panel. Seperti itu ya prinsip dari konveksi. Jadi yang panas pindah ke sini ke tangki, yang dingin pindah ke panel, dipanaskan, dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya air panas dalam tangki di sini nanti ya akan mengalir ya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi ini prinsip dari pemanas air. Berikutnya yang ketiga ada barograf. Aplikasinya yaitu untuk mencatat tekanan udara. Nah, prinsipnya kita langsung lihat dari alatnya dengan komponen masing-masingnya. Di sini kita perhatikan ada yang disebut dengan keping logam ini ya. Ini disebutnya adalah kapsul aneroid, yaitu 2 lempeng logam ini. Nah, kapsul ini akan mengembang bila tekanan udara menurun. Begitu juga sebaliknya. Sehingga nanti ini akan mempengaruhi kerja dari si tuas ini ya. Tentu saja selanjutnya akan mempengaruhi gerak dari ini. Nih, dari pena. Oke, ke komponen berikutnya dulu. Nah, bagian yang ditunjuk ini ada yang namanya pengungkit. Nah, perubahan aneroid ini tadi mengembang atau mengempisnya ya karena pengaruh tekanan akan mempengaruhi gerakan dari si penanya. Naik turun ini. Maka ini bagian yang ketiga. Ini yang disebut dengan pena. Nah, pena ini berisi tinta, akan naik ataupun turun tergantung dari tekanan udara yang ada. Nah, pena ini karena berisi tinta, maka akan meninggalkan jejak pada kertas perekam ini. Jadi bagian komponen yang keempatnya, ini adalah kertas pias atau kertas perekam yang dipasang ini melingkar ya, mengelilingi si tabung ini. Nah, dia akan merekam jejak perubahan dari tinta ini. Jadi merekam perubahan tekanan udara dan selama satu putaran itu 24 jam. Artinya selama 24 jam akan terekam tekanan udaranya. Itu adalah barograf. Kemudian yang keempatnya ada altimeter. Nah, aplikasinya yaitu untuk mengetahui ketinggian suatu tempat terhadap permukaan laut. Nah, biasanya digunakan oleh pilot ya untuk mengetahui posisi pesawatnya itu berada pada ketinggian berapa dari permukaan lautnya. Prinsipnya nih, ini hampir sama dengan barograf yang tadi. Di sini ada keping aneroidnya ya. Kemudian dia ini berputar juga. Jadi prinsipnya sama, hanya untuk mendapatkan ketinggian, nilai yang diperoleh dari tekanan itu harus diubah dulu. Ya. Harus dikonversi menjadi ketinggian. Dengan faktor konversi atau hubungannya yaitu 1 milibar ini dari tekanan itu setara dengan 30 feet atau 30 kaki.
Atau dalam meter ini sama juga dengan 9 meter. Jadi prinsipnya barograf membaca tekanan dan dikonversi menjadi ketinggian dengan faktor konversi seperti ini. Berikutnya yang kelima, ada termograf. Nah, sesuai dari katanya termo. Berarti ini berkaitan dengan suhu. Jadi termograf ini fungsinya atau aplikasinya yaitu untuk mengukur suhu secara otomatis. Sebagai fungsi waktu ya, ini terus-menerus real time. Nah, prinsipnya, seperti tampak pada gambar ya. Di sini ada bimetal nih, yang berbentuk spiral dan terpasang horizontal di luar kotak termograf. Ini bagian kotak termografnya, ini di bagian luarnya. Nah, satu ujung bimetal ini dipasang pada kotak dengan skrup penyetel halus sehingga letak pena dapat diatur. Nah, seperti ini ya, ini disambungkan ke bimetalnya. Kemudian, ujung lain dihubungkan ke tangkai pena melalui sumbu horizontal sehingga dapat menimbulkan jejak pada kertas pias yang berputar 24 jam tiap putaran atau tiap rotasi. Maka nanti di sini adanya perubahan suhu mempengaruhi perubahan bimetal. Nah, bimetal itu karena disambungkan ke pena akan menggerakkan pena dan otomatis terekam jejaknya di layar ini, di kertas perekam. Itu adalah prinsip dari termograf. Oke, baik. Dari kelima alat yang tadi sudah kita bahas, mungkin untuk lebih memahami lagi, boleh dicoba latihannya ya, menerapkan dari aplikasi termodinamika pada alat-alat seperti lemari es, kemudian AC, atau pesawat terbang, atau tubuh manusia itu sendiri, ya, reaktor nuklir, dan juga radiator mobil. Nah, ini boleh dicari penjelasannya. Baik, untuk materi aplikasi termodinamika, sampai di sini dulu. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.